Ya, kita juga perlu tanyakan juga nih kepada salah satu orang yang berada langsung di lokasi, ada Bang Henry Satrio. Tapi sebelumnya Bang, kita akan coba dengarkan dulu, ini ada pernyataan dari Ade Armando sesaat sebelum kejadian berlangsung, tepat di lokasi di depan gedung DPR MPR Senayan. Sebetulnya yang saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman SI, BEM SI ini, rakyat bangkit ya. Itu harus juga didukung, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari gerakan masyarakat. Karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Kan kita tahu sekarang ternyata yang namanya gerakan mahasiswa sekarang tuh terpecah. Ini BEM SI ini cuma satu nih, BEM SI Rakyat Bangkit. Ada BEM SI Kerakyatan, ketuanya beda dan keduanya tidak sejalan. Padahal itu sama-sama menghimpun BEM ya. Kemudian ada BEM Nusantara kan. Dan BEM Nusantaranya juga ada 2, BEM Nusantara versi Eko, BEM Nusantara versi Dimas. Terus ada lagi yang terbaru yang kemarin udah bikin unjuk rasa pada saat hari Minggu kan, hari kemarin Minggu ya, di Patung Kuda atau di mana ya, Aliansi Mahasiswa Indonesia. Lah ini kok jadi ribet ya, kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah cari panggung masing-masing. Sehingga ya saya sebagai orang yang ya lebih tua ya merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Bang Henry, apa respon Anda melihat pernyataan dari seorang Ade Armando? Anda juga berada di lokasi pada saat itu. Iya, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Ade itu kan ungkapan dia. Menurut saya sih nggak ada yang salah dengan itu. Tapi gini Mas Eko, yang saya tahu mahasiswa nggak ada yang punya tujuan nurunin Jokowi dalam demo ini. Ada 3 sebetulnya tujuannya. Yang pertama menolak 3 periode, kemudian menolak penundaan pemilu, satu lagi menurunkan harga barang pokok yang naik. Jadi saya nggak pernah dengar itu ada turunkan Jokowi. Kenapa dari istana pindah ke DPR itu juga karena mahasiswa merespon apa yang disampaikan Pak Jokowi 1 hari sebelumnya bahwa pemilu tetap 14 Februari 2024. Makanya kemudian pindah ke DPR, ini yang saya baca di media massa ya, karena alasannya supaya mengawal DPR nggak melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan amandemen lah untuk meneruskan isu 3 periode dan penundaan pemilu. Nah kemarin tuh saya juga ke sana diajak teman wartawan gitu, lihat Hen, ayo lihat. Tapi jauh, saya lihatnya ada di flyover Senayan aja. Flyover Senayan kita cuma ngeliat ke bawah aja, foto-foto lihat oh keadaan aman aja sebetulnya. Terus kita turun ke bawah, ada beberapa teman-teman mahasiswa tuh, ada yang jalan mundur tuh. Dia bilang ini adalah sebagai simbol demokrasi yang mundur gitu. Mereka jalan mundur. Justru saya tahu ada pemukulan dari WA. Dari WA grup itu juga udah balik ke rumah gitu, udah sampai kantor lagi. Oh ternyata tadi ada pemukulan gitu. Berarti jadi memang, pas Bang Henry lihat yang datang tuh banyak, bukan cuma mahasiswa tapi ada kelompok orang lain, masyarakat gabung semua jadi satu. itu sih nggak bisa dipungkiri ya, saya nggak bisa ngeliat yang jauh, tapi yang saya lihat di depan saya itu, yang Holy Wings ya, depan Holy Wings itu pas belokan, yaitu banyak mahasiswa memang di situ. Tapi memang saya nggak ke depan DPR sih, cuma lihat dari flyover aja, terus nungguin teman wartawan ini laporan, live report, habis selesai karena mendung kan, terus kita pulang. Gitu. Tertib dong? Tertib sih, bahkan pas saya pulang tuh anak-anak mahasiswanya juga banyak yang pulang bareng juga kok. Ya. Banyak yang pulang bareng, makanya saya kaget tuh ada insiden itu tuh saya kaget. Saya lebih kaget lagi begitu ada pembakaran itu juga kan kita lihatnya kan di media massa kan. Jadi semuanya itu kita dapatnya justru saya bingung, tadi perasaan mahasiswa-mahasiswa itu baris-baris biasa, terus ya yel-yel biasalah mereka kan yel-yel, habis itu yang pulang gitu, terus kita juga pada pulang. Dan masyarakat yang menyaksikan juga bukan cuma saya, banyak tuh. Memang spot flyover Senayan tuh paling enak tuh ngelihat ke bawah tuh.
Bahkan beberapa warga ada yang selfie karena jalan tol kosong kan, jadi dari atas Jadi tuh berbagai unsur ada di sana. ada di sana ya, mereka nonton kemudian menyaksikan dan lain-lain. Jadi, nah dua hal nih menurut saya yang berbeda antara insiden pemukulannya Bang Ade dengan tuntutan aspirasi mahasiswa. Kalau saya sih prefer yang disampaikan atau terjadinya pemukulan kekerasan itu kita sama-sama nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Itu biadab, saya setuju. Dan nggak boleh lagi terjadi. Dan saya akan mempersilahkan dan saya dukung tuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Nah tapi ada yang lagi yang lebih penting, ini adalah aspirasi mahasiswa itu yang kemarin, yang 3 hal itu, yang 3 periode presiden sudah respon, penundaan pemilu juga presiden sudah respon. Yang satu lagi yang masih ditunggu kan dalam proses pastinya, harga-harga barang yang naik itu, gitu kira-kira Maria. Oke, Bang Henry, Anda kan cukup mengenal betul ya sosok Ade Armando ini Ya, seperti ya. apa begitu ya. Dengan kehadirannya ke lokasi aksi massa yang begitu besar, kita tahu juga bagaimanakah standing point dari seorang Ade Armando. Menurut Anda ada yang janggal tidak sih? Enggak juga, Bang Ade ini emang unik gitu. Jadi waktu kita beberapa kali ngobrol misalnya ketemu di TV ataupun di diskusi off air, memang dia punya pemikiran yang khasnya Ade Armando gitu. Ya. Saya juga punya pemikiran saya sendiri, tapi saya malas aja men-challenge Ade Armando gitu. Jadi kalau kemudian dia berada di lokasi, mungkin dia punya alasan tersendiri yang tadi saya bilang gitu. Kadang-kadang orang ini unik juga ya pemikirannya. Jadi kalau kemudian dia ada di lokasi, malah saya yakin mungkin harusnya dia sudah mempertimbangkan semuanya ya. Dan awal-awal kan aman tuh kan. Dia sempat senyum, santai juga gitu. Baru kemudian ada chaos sekitaran itu aja gitu. Tapi dari sisi komunikasi politik, Anda melihat sosok Ade Armando kok bisa jadi incaran, jadi bulan-bulanan masa di lapangan? Itu mungkin karena menurut saya Ade Armando juga korban di sini. Mungkin ada rasa ketidakadilan di masyarakat yang dari kemarin tuh mereka mungkin ingin protes gitu. Nah, Bang Ade kan kadang-kadang memang menyuarakan hal yang mungkin saja, mungkin ya berbeda dengan apa yang ada di benak orang-orang itu gitu, yang saya sesalkan kenapa juga sampai begitu gitu. Kan teorinya nih saya udah berkali-kali bilang, Prof juga pasti paham bahwa dalam sebuah negara demokrasi itu bisa dilakukan bila ada 3 hal yang dilaksanakan pemerintah. Yang pertama ekonomi yang merata, kedua hukum yang tidak tebang pilih, yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik gitu. Nah nomor 2 dan nomor 3 ini yang kemarin tidak kita lihat pada saat demo wabil khusus terjadinya pemukulan Ade Armando yang mukul nggak dewasa secara politik gitu ya. Nah kemudian juga saya memperkirakan ya itu tadi Ade Armando ini jangan-jangan juga korban ketidakadilan persepsi dari masyarakat atas hukum yang tidak tebang pilih. Oke, gitu. artinya kejadian ini terjadi bukan karena kemudian ucapan perilaku Ade pada saat di lokasi, tapi mungkin juga tabungan begitu ya dari apa yang disuarakan oleh Ade beberapa waktu lalu di media sosial misalnya. Itu mungkin biar polisi yang menyimpulkan ya. Yang jelas sih saya menilainya memang ada yang disimpan. Nah ini kan kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya siapa sih. Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Cuma kan sampai hari ini polisi belum mengungkapkan apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu. Makanya kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kemudian esensi utama dari aspirasi mahasiswanya ini juga jadi terlupa. Jangan sampai karena tertutup case ya, ini Bang jangan Henry, sampai tertutup gitu. Nah, jadi saya sih ya mengapresiasi tuh Kapolda Metro Jaya untuk bergerak cepat, itu bagus banget. Baik, Bang Novel ini yang sering berdebat di panggung catatan demokrasi dengan Mas Ade Armando. Kalau kemarin lihat kejadian yang dialami oleh Mas Ade Armando, Bang Novel, mengapa sosok seperti Ade Armando dari kacamata Anda sebagai rekan debatnya bisa mengalami hal seperti itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pantauan saya selaku juga ketua media center, saya sudah melihat track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Yang banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Dan isu itu yang bersinggungan dengan agama dan ini sangat sensitif.
Kalau sudah bersinggungan dengan agama, hati-hati, sangat berbahaya. Bisa terjadi tragedi Ambon, Poso dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini kita sangat, rakyat Indonesia ini sangat menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu mereka junjung tinggi. Dan ini sangat sakral, nggak boleh. Ini negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Ini negara agama. Nah, saya bingung kok ada orang tersangka bisa berkeliaran gitu loh. Nah, saya meminta, tadi juga luar biasa apa yang disampaikan. Ini ada ketidakadilan, tebang pilih. Kece bisa dijerat 10 tahun. Padahal Ade Armando kontennya kece baru sekali. Ade Armando berkali-kali agama dihina. Dan saya menjadi saksi ketika pra peradilan untuk mengugat Ade Armando sebagai tersangka itu pernah di SP3. Oleh state lawyer, kemudian digugat pra peradilan, saya sebagai saksi dan berhasil. Kemudian Ade Armando sampai saat ini menjadi tersangka. Dan juga masih banyak kasus-kasus yang diduga menghina agama, menghina ulama. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Tapi apa hubungannya dengan mahasiswa? Jadi begini, kita melihat ini, mahasiswa juga kemarin sebelum-sebelumnya kita melihat juga ada kepedulian terhadap apa yang kita rasakan. Kan ini kita korban. Korban, kalau Anda bilang itu yang membuat seperti itu bukan manusia, iblis dan sebagainya. Bagaimana kami yang jadi korban, laskar dibunuh, dibantai. Itu perbuatan apaan? Begitu juga ketika kita bikin aksi demo damai, berjilid-jilid, itu sukses. 7 juta orang, 13 juta. Panggung kami diteror, dibom. Begitu juga ketika kita lagi tablik akbar, rentetan teror, dibom. Kita selalu menjadi korban. Di sini dan ketika itu masyarakat juga punya penilaian. Dibom. Dibom. Dibom Silakan gimana? Anda buka di bom Molotov. Ada 2 mobil yang hancur di Cawang. Di dekat BNPT itu ada. Makanya Anda kan main media, Anda lihat sendiri. Anda jangan gagap sama media, informasi harus jelas. Ini nggak ada hubungannya soal KM 50, itu sudah selesai pengadilannya. Ya makanya sudah saya mau dibuktikan tanya, bahwa laskar Anda itu bawa yang peluru, memukul itu iblis. bawa Gimana yang senjata. korban Laskar kita korban Anda- sebagai FPI yang ketika itu dibantai, Bukan. itu siapa yang melakukan? Laskar Anda bawa senjata nembakin polisi. Siapa? Anda lihat di lapangan. Anda lihat di sudah lapangan. dibuktikan di Anda pengadilan. lihat ada CCTV-nya. Bukti Sudah ada CCTV-nya. dibuktikan di pengadilan. Komnas HAM sudah Percaya membuktikan. Anda percaya dengan pengadilan. Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi Bang begini Novel, dulu. kita kembali Gitu ke loh. fokus Iya. ke Enggak, tema kita pada malam hari ini ya Bang ya. Kalau Anda nggak ngeliat sendiri, Anda nggak ngeliat sendiri, jangan kesana. komentar. Bukan, ini adalah Ini sudah dibahas. kasus Ini sudah KM dibahas. 50 sudah selesai karena Persepsi pengadilan daripada masyarakat sudah yang ada nggak putuskan percaya. itu. Bang Hak Novel, kita Oke, sebentar, Bang untuk Mas nggak Eko. percaya. Bang Mas Novel, Eko. jadi menurut Anda kelompok yang menyerang Ade ini secara spontan atau mereka sudah merencanakan? Kalau untuk itu saya nggak tahu. Karena saya nggak ada di lapangan, juga nggak tahu mau seperti apa. Karena yang pasti kami aksi 212 itu selalu damai. Berjilid-jilid, berjuta-juta fenomena sepanjang masa. Manusia diciptakan dan dunia diciptakan hanya di Indonesia yang bisa mengumpulkan 13 juta orang dengan damai. Kami taat prosedur, justru kami menegakkan keadilan. Kami meminta keadilan justru kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Nah kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini terjadi provokasi terus. Kenapa? Kalau sudah ditangkap itu ada faktor hukum. Untuk apa ditangkap? Untuk tidak mengulangi lagi. Nah Ade Armando nggak ditangkap sudah jadi tersangka. Mengulangi lagi dan ini menjadi provokasi. Anda pengen ngomong nanti kalau Rizik Sihab selesai dia harus ditangkap lagi karena dia kan juga kena kasus penistaan agama. Anda pengen ngomong gitu kan? Yang mana? Loh, Ya makanya minta kan ada dibuktikan kasus saja di penistaan pengadilan. agama juga yang diadukan ke Rizik Ya Sihab. maka semuanya harus lihat, Anda kita pengen lihat ngomong juga. itu bahwa Anda menuntut polisi kalau nanti Rizik Sihab selesai ditangkap lagi karena dia Makanya menistakan agama. diselidiki semuanya. Ini kan ada Gitu. faktor-faktor yang kita untuk menegakkan yaitu keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita harus junjung tinggi dan kita minta jangan ada diskriminasi lagi. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau tersangka bisa, Habib Rizik apa? Tersangka apa? Udah selesai kasusnya. Masih ada Mana? masih tersangka. Mana? Di Oke. mana?
cari ke kepolisian masih Ya cari tersangka. Anda, Ade Armando termasuk udah berapa kali Ya tersangka Anda ingin itu. mengatakan bahwa nanti kalau Rizik Lihat. selesai di penjara ditangkap lagi Bang karena Novel, itu penistaan agama. narasinya Bang provokasi Novel, semua. Mas Eko, Prof. kita Henry berikan harus waktu komentar. juga Bang untuk Novel, Mas Henry. Bang Novel ditahan dulu Kita karena Prof. berikan Henry juga waktu. harus komentar. Prof. Henry, cuitan dari Ade Armando, Bang Novel mohon maaf, cuitan dari Ade Armando yang sudah menyebar, kemudian penampilannya juga di kanal YouTube, apakah memang bisa memantik dampak yang begitu besar sampai berujung penganiayaan? Sesaat lagi Prof. Jangan Henry, dijawab dulu. hanya di catatan Kita akan demokrasi jeda terlebih pemirsa. dahulu.